Episode 1 Meninggalkan Rumah. Taizu sedang duduk di sisi jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Taizu bukan nama sebenarnya, tetapi karena memiliki tubuh yang lemah sejak dia masih kecil, ayahnya takut dia tidak akan bisa membuatnya tetap hidup dan memberinya julukan tradisional ini. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua keluarga. Dia lahir dari selir, oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya menjadi tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka dihormati di desa. Taizu selalu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca kitab dan punya banyak ide. Hampir semua orang di desa itu setuju bahwa dia anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan mengungkapkan senyum bahagia. Ibunya sangat memperhatikannya. Orang bisa mengatakan bahwa dia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya semua bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Ketika seseorang membaca lebih banyak, ide-ide menjadi alami. Dia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya, melihat ke ujung jalan, menghela napas, menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang cerutu, dia menarik napas panjang dan berkata, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa patah kata saat dia lewat. Ayahnya membuang abu dari cerutunya, bangkit, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu memiliki masa depan atau tidak, semua akan tergantung pada ujian ini, jangan berakhir seperti aku, yang akan menghabiskan seluruh hidup aku di desa. Sayang, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kamu bertanya kepada aku, Taizu, kami pasti akan lulus ujian." Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Taizu tidak merespons dengan suaranya, kemudian dia duduk dan dengan santai memakan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan beberapa potong daging padanya. "Ayah, apakah paman keempat hampir sampai di sini?" tanya Taizu, sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harus dalam beberapa hari ke depan. Paman keempat kamu lebih sukses daripada ayah kamu." "Hei, Ibu Taizu, sudahkah piring gunung disiapkan untuk paman keempat sudah penuh?" Saat ayah Taizu menyebut-nyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan emosional, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia bahwa ukiran kayu ayahmu tetap berharga. Jika kamu dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempat kamu." Saat Ibu Taizu berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa yang lantang bisa terdengar. Saudara kedua, buka pintunya. Taizu terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Dia memanggil nama Taizu, tertawa, dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Taizu, aku hanya belum melihat kamu dalam setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, tersenyum, berkata, "Saudara keempat, aku pikir sudah saatnya kamu tiba. Cepat masuk." "Taizu, mengapa kamu belum mengatur kursi untuk paman keempatmu?" Taizu dengan senang hati menyetujui. Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyeka dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan matanya ke arahnya dan dengan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku di sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya menanyakan kapan kamu akan tiba." Pria parubaya melihat Taizu memerah dan tertawa berkata, "Taizu, paman keempatmu belum melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 kitab dan meletakkannya di atas meja. Taizu dengan gembira bersorak, lalu membalik-balik kitab. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya.
Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, "Saudara keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kali ini, kamu harus tinggal selama beberapa hari." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga belakangan ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan melihat kalian." Dia menatap kakak keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Taizu menghela nafas, mengatakan, "Jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria parubaya itu memandang ayah Taizu dan bertanya, "Saudara kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya?" Ayah Taizu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan menjadi 16. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat." Dia menatap putranya dengan tatapan miring. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar, aku punya sesuatu untuk diberitahumu." Sekte Hang Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi dan aku menerima salah satunya. Ayah Taizu tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, "Sekte Hang Yue." Tapi Hang Yue sekte penuh dengan abadi. Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Kakakku yang kedua, sekte yang sangat abadi. Keluarga kami masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Kamu tahu anak aku, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi pandai menggunakan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan mengambil anak aku. Tempat ini sangat berharga. Aku tahu Taizu sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Taizu merasa senang dan berkata, "Saudara keempat ini." Pria parubaya itu menggosok kepala Taizu dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar, dari pandangan aku, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Taizu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya." Taizu dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. "Abadi? Apa itu abadi?" Taizu bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria parubaya itu berubah serius. Melihat Taizu, dia berkata, "Taizu, orang-orang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit, dan sama sekali bukan sesuatu yang kita bisa mengerti manusia." Taizu semakin penasaran dengan makhluk abadi. Ayah Taizu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Taizu, dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menarik mereka dan dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat aku tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakanku dan ini yang bisa aku lakukan." Ayah Taizu mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria parubaya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, "Ingat, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kami atau aku tidak akan menganggapmu anakku." Hati Taizu bergetar. Meskipun dia tidak tahu tentang keabadian, dia bisa tahu dari ekspresi orang tua bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan pamannya yang keempat dan bersujud beberapa kali. Pria parubaya itu menarik Taizu dan memujinya. "Anak baik, kamu bersiap-siap dan aku akan menjemput kamu di akhir bulan." Malam itu, Taizu pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempat. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. Immortal, apa mereka itu? Hati Taizu sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan harinya. Taizu dan orang tuanya melihatnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang melahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa tahu berita dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Mata semua orang berbeda dari sebelumnya ketika mereka melihat Taizu dengan iri dan iri. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Hang Yue Sekte. Aku telah menyaksikan anak ini, Taizu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak kecil. Sekarang dia adalah murid Hang Yue Sekte.
Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Taizu, kamu punya bakat luar biasa. Ketika kamu sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, bertindak seperti Taizu sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Taizu menjadi murid Hang Yue Sekte dengan cepat menyebar. Semua penduduk desa terdekat datang menemui Taizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak bisa menolak mereka, tetapi ketika mereka pergi, orang tua Taizu merencanakan hadiah kembali. Menurut ayah Taizu, putra kami akan menjadi immortal di masa depan, sehingga ia tidak dapat berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Taizu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung, karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah dia di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka semua datang untuk mengunjunginya, dia menyapu kesedihannya. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, tetapi ingin Taizu mengakui bahwa ia tumbuh belajar dalam perawatannya. Taizu tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat ke Taizu. Ini kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga kamu diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, ayah Taizu berkata, ketika dia membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu dengan cepat setuju. Pria tua itu memandang Taizu dan berkata, Lao waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Dia memiliki prospek yang lebih baik daripada kamu. Wajah ayah Taizu penuh dengan cahaya. Dia tersenyum, dan berkata, kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari aku. Gunakan waktumu untuk bersantai. Istri, bantu mendukung kakek ketiga. Ibu Taizu dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, orang tua ini memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kamu memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada aku. Dia hanya kerabat semacam itu. Taizu tanpa sadar mengangguk dan bertanya, apakah paman keempat datang? Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Pada saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia memandang ayah Taizu dan berkata, Lao selamat. Wajah ayah Taizu berubah rumit dan berkata, kakak. Mata pria tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. Lao jadi ini putramu. Tidak buruk. Mungkin dia benar-benar akan dipilih. Ayah Taizu mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia pintar dan suka membaca kitab. Dia pasti akan dipilih. Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika Sekte Immortal mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat anak ini sangat bodoh. Pergi adalah buang-buang waktu, kata suara angkuh dari kereta, ketika seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Bocah laki-laki itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Taizu memelototinya dan Wang Lin menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan berteriak, Wang Zuo, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini adalah paman kedua kamu dan adik laki-laki kamu Wang Lin, mengapa kamu tidak menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, pidato anak aku jelek. Lao jangan pedulikan dia, tapi ketika dia berbicara,
dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tapi Lao Er, itu bukan masalah sederhana bagi seorang immortal untuk menerima seorang murid, ini adalah masalah takdir. Kali ini, itu karena Hang Yue Sekte sangat tertarik pada anak aku bahwa keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Ayah Taizu mendengus dan berkata, jika putramu dapat melakukannya, maka putraku pasti akan dipilih. Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata pria tua itu. Dengan jijik, dia berkata, jadi, kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu tidak terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan aku, yang, meski belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru immortal? Wajah lelaki tua itu bersinar dengan warna kebanggaan, memarahi pemuda itu, dan membawanya ke arah pesta itu. Taizu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan. Ayah Taizu dengan tulus berkata, setelah menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik, ayah, jangan khawatir. Aku akan dipilih. Ayah Taizu dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai orang merayakan. Ayah Taizu berteriak, kerabatku tersayang, sesama penduduk desa, aku, Wang Tiansui, bukan orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara, tapi hari ini, aku sangat senang karena anakku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Hang Yue Sekte. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup aku. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi terima kasih sudah datang. Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggurnya. Lao Er, putramu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih seperti putra Wang Zhu dan menjadi immortal. Kakak kedua, memiliki putra seperti Taizu, kamu tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus kamu lakukan adalah menunggu untuk menikmati nasib baik. Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus memasuki sekte Hang Yue. Ada banyak adegan terang di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi, tetapi ada banyak orang, seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat, tetapi di dalam hatinya selalu memandang rendah saudara laki-lakinya dan putra saudaranya. Dia memandang putranya, dan kemudian ke Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan saudara keempat berada di luar harapannya, tetapi karena makhluk immortal tidak buta, tidak mungkin Taizu akan dipilih. Orang lewat, satu demi satu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini, ayah Taizu minum banyak anggur. Dia tidak pernah dianggap setinggi ini. Pesta itu berlangsung sampai sangat terlambat dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi jijik, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Taizu, orang bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak memiliki kemampuan. Dia pergi dengan ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih tidak peduli apa. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta. Orang tua Taizu dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria parubaya itu mencuci muka dan buru-buru berkata, kakak kedua, kakak ipar, aku tidak bisa lama-lama kali ini. Aku membawa Taizu dan pergi. Hang Yue Sekte akan tiba untuk menjemput murid potensial besok pagi. Ayah Taizu tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, baik. Taizu, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, pelajarilah dengan patuh di sekte Hang Yue. Namun, jika kamu tidak dipilih, jangan khawatir dan kembali ke rumah. Taizu, tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk dengan berat. Ibunya mengeluarkan bungkusan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah. Kamu harus memiliki kesabaran. Ibu telah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi jalar panggang favorit kamu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak dipilih, kembalilah. Ketika Ibu Taizu berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Taizu tidak pernah meninggalkan desa sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, Taizu, kamu harus dipilih untuk membuat orang tuamu bangga.
Kakak kedua, kakak ipar, keluarga akan memiliki perayaan besar dalam beberapa hari, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian. Hasil untuk 3 kandidat harus keluar saat itu. Dia cepat-cepat menarik Taizu ke kereta, mencambuk kudanya, dan berangkat. Dengan air mata di mata mereka, orang tua Taizu menatap kereta saat itu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Taizu tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata ibu Taizu, sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan kekayaannya sendiri. Ayah Taizu mengambil cerutu dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Episode 2 abadi. Kereta cepat berguling di sepanjang jalan. Tubuh Wang Lin memantul dengan tanah yang tidak rata. Di lengannya ada paket yang berisi semua harapan orang tuanya saat dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia dengan lembut didorong. Dia membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang menatapnya dengan wajah tersenyum dan bertanya, Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya? Wang Lin memperhatikan bahwa kereta telah berhenti dan tersenyum. Aku tidak akan banyak bicara, hanya sedikit takut apakah aku akan dipilih oleh makhluk abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk pundak Taizu, berkata, oke, jangan terlalu memikirkannya. Ini rumah paman. Kamu pergi istirahat dulu, maka aku akan membawa kamu ke keluarga besok pagi. Setelah turun dari kereta, di depan Wang Lin ada sebuah rumah beratap genteng. Dia mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur. Dia tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tuanya, penduduk desa, dan kerabat melintas di benaknya. Dia masuk di hatinya. Pikiran menjadi murid immortal menjadi lebih berat dalam benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur mulai naik. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tapi ia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata, sambil berjalan, Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejek kamu. Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu berdiri di sana. Ketika dia melihat Taizu, dia mengangguk dan berkata, Taizu, ketika yang immortal tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semuanya seperti yang dia lakukan. Nada bicara pria tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa selain Wang Zuo, ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia melihat Taizu dan membuat wajah, lalu berlari mendekat dan berkata, jadi, kamu putra paman kedua. Nama aku Wang Hao. Wang Lin tertawa dan mengangguk. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan akan memarahinya. Tepat pada saat itu, awan-awan di langit tiba-tiba membelah. Pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, di sana berdiri seorang pemuda berbaju putih, yang matanya cerah dan menusuk, memancarkan semangat yang elegan. Mata dingin ini menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia dengan dingin bertanya, apakah ketiga ini direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah immortal. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya mulai berdebar dan wajahnya menjadi pucat saat menatap seorang immortal. Pemuda berkulit gelap, setelah melihat yang immortal, menempatkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya memegang ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, immortal, ketiganya adalah pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang. Pemuda itu mengangguk dan dengan tidak sabar berkata, siapa itu Wang Zuo? Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan, lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. Immortal, ini anakku, Wang Zuo. Pemuda abadi memberi Wang Zuo pandangan yang dalam. Wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat. Tidak heran paman guru menyukai dia. Wang Zuo dengan bangga menatap Wang Lin dan dengan bangga berkata, ini alami.
Untuk menjadi immortal, seseorang harus memiliki semangat yang kuat. Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilang. Dia mengarahkan senyum tipis ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam, "Taizu, kamu harus dipilih." Wang Lin merasakan tubuhnya ringan. Angin yang menerpa wajahnya membuatnya sakit. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa dia berada di bawah lengan pemuda, terbang dengan cepat melalui langit. Desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil ketika mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya memerah dan robek. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutuplah matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang. Dia cepat-cepat menutup matanya, takut untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, Wang Lin bisa merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai berkurang. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhan itu tidak sulit. Ketiganya bangun dengan cepat. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Lurus di depan adalah gunung yang menjulang. Puncaknya tertutup awan, yang menyembunyikan penampilan aslinya. Teriakan gema binatang buas bisa terdengar. Ada jalan setapak memutar yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, di puncak gunung, berdiri aula. Meskipun ditutupi oleh awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula adalah jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit, yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi Hang Yue Sekte. Sekte Hang Yue adalah salah satu dari beberapa sekte abadi yang ada. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama dari seluruh dunia kultivasi, dengan banyak sekte cabang. Namun, dengan berlalunya waktu, ia menyusut ke ukuran saat ini dan hanya nyaris tidak memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, untuk manusia di dekat sekte Hang Yue, itu masih merupakan sosok yang sulit dipahami. Adik laki-laki Zhang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan perilaku abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Kakak ketiga, ini adalah tiga pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria paruh baya itu menyapu mereka. Dia fokus pada Wang Zuo beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kamu akan membuat terobosan. Aku akan menangani tes, kamu pergi berkultivasi." Pemuda itu setuju. Tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Wang Lin menatap pemandangan di depannya, penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, "Disinilah tempat abadi hidup. Persetan nenekku. Apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus dipilih." Mengatakan demikian, dia menyentuh benda menggembung yang tersembunyi di kemejanya. Episode 3 Tes. Wang Zuo bingung dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan indranya, dan jumlah kesombongan di dalam hatinya telah menyusut. Pada saat itu, beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang hilang, ada murid sekte Hang Yue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada laki-laki dan perempuan muda. Ketika mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi yang berbeda. Semua murid Hang Yue Sekte yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang para pemuda. Setelah menunggu sebentar, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam memindai daerah itu. Dia tanpa emosi berkata, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih menjadi murid Hang Yue Sekte." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang mengikuti tes ini. Kultivasi, jalan untuk menjadi abadi, tergantung pada bakat alami kamu. Tes pertama adalah melihat apakah roh kamu cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang aku tuju akan datang dan mengikuti tes. Pria paruh baya itu menunjuk tanpa emosi pada seorang pemuda. Kaki pemuda itu gemetar. Dia berjalan dengan hati-hati.
Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, tidak memenuhi syarat, berdiri di sebelah kiri. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Wajahnya tampak suram dan mata kosong, dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian, seorang pemuda lain diarahkan. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal tes. Sampai sekarang, masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Sekarang giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya telah menghilang dari wajahnya. Tampak pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan bertanya, siapa namamu? Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, Immortal Hui Bing, nama aku Wang Zuo. Pria parubaya itu mengangguk. Dia tersenyum, dan berkata, jadi, kaulah yang disebut oleh guru bela diri. Bagus, Wang Zuo, berdiri di sebelah kanan. Wang Zuo merasa bangga dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan ketika dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. Mother F. Asterisker, dia adalah salah satu anjing yang beruntung. Wang Hao bergumam kepada Wang Lin, sambil melengkungkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya muncul mata orang tuanya, dipenuhi dengan harapan. Dia mengepalkan tangannya. Tidak buruk. Kamu juga berdiri di sebelah kanan, kata pria parubaya itu, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya. Sebelum dia bahkan bisa memulai tes, dia berlutut ke tanah dan melakukan kowtow beberapa kali. Dia berkata, Immortal Hui Bing, semoga kamu menikmati umur panjang. Nama aku Wang Hao. Kamu sudah menguji begitu banyak orang. Kamu pasti lelah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Aku tidak terburu-buru, itu tidak masalah. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi ketakutan, namun pemuda yang pandai di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha untuk memenangkan hati dengannya. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, roh kurang, tidak memenuhi. Saat Wang Hao mendengar rohnya kurang, hatinya anjlok. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, ia cepat-cepat mengeluarkan kotak letih dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, Immortal Hui Bing, ayah aku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung, tetapi tidak dapat membukanya. Aku terutama membawanya untuk diberikan kepada Immortal Hui Bing. Pria parubaya itu tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Wajahnya tiba-tiba bersinar. Tidak buruk. Ini adalah setidaknya jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang kultivator. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya. Dia berhenti, lalu berkata, dengan suara yang sedikit goyah, aku membutuhkan penolong untuk ramuan pilku, apakah kamu bersedia menjadi penolongku? Wang Hao, terkejut, bangun dengan cepat. Perbedaan perlakuan itu seperti langit dan bumi, menyebabkan dia sangat bersemangat. Dia berseru, ya Immortal Hui Bing, aku bersedia. Pria parubaya itu berkata, sambil tertawa, menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu dapat berkultivasi seperti murid lainnya. Berdiri tegak di kanan. Wang Hao sangat bersemangat di hatinya. Dia berlari ke sisi kanan dan menghadap Wang Zuo dengan tatapan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, singkirkan semua yang mulai menangis. Beberapa murid Hang Yue Sekte keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan ke sisi pria parubaya itu. Pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dengan tenang di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. Aku pasti akan dipilih, pikir Wang Lin, dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan beberapa kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana ia berhasil sampai ke sisi kiri, ia hanya mendengar guntur musim semi meraung di telinganya dan menggemakan 2 kata yang dikatakan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan.
Di mata orang lain, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya untuknya. Sementara roh yang kuat dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa seperti kamu, dengan ketekunan yang cukup, dapat menjadi murid sekte. Tes kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata, dengan wajah datar, ikuti langkah ke atas. Jika kamu mencapai puncak, kamu memenuhi syarat. Jika kamu belum selesai dalam 3 hari, kamu gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika kamu tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah keras-keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkan kamu. Pria parubaya itu tersenyum ketiga di sebelah kanannya dan berkata, kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan Patriark. Kami juga akan menemukan kamu Master. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi. Ikut aku ke rumah pil agar kamu bisa terbiasa dengan tempat itu. Setelah pria parubaya itu selesai memberikan instruksi, dia mengambil 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh tekad. Dia berjalan menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Selain dari 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 tetap. Di antara 39 pemuda ini, mereka yang sangat tertekan, ada yang sangat bertekad, dan mereka yang ketakutan semua berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Episode 4 Tak Berperasaan. Langkah-langkah batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalan setapak itu tidak tampak lama, tetapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan pikiran putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan gigi. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Bocah itu jatuh dari sisi gunung dengan teriakan. Aku menyerah. Tolong. Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid Hang Yue Sekte muncul entah dari mana dan meraih bocah itu. Tubuh mereka terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu tampaknya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan selusin pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-teman ini yang akan menyerah, ia hanya tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit yang pucat melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, pertahankan hatimu kuat, karena jalan ini kejam. Itu tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati para pemuda yang memanjat. Pria parubaya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, ia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu mendesah keras dan bertanya, anakku, siapa namamu? Visi Wing Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak terharu. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Bocah ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak memiliki bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia memberi Wang Lin pandangan yang dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk melanjutkan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan ujung yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggelengkan hatinya. Waktu telah habis.
Hanya 3 yang memenuhi syarat. Sisanya gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya sepenuhnya memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di atas gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Hang Yue Sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di sebelah salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan Hang Yue Sekte berkata dengan suara dingin, "Tetua, dari 39 yang diuji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian, dan 11 tetap." Dia juga mengalami tes brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia praktekkan sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam memiliki tatapan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, ia berjalan pergi tanpa pandangan dan para pemuda berada di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka-luka di seluruh tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria yang mengenakan pakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, "Ini adalah ujian terakhir. Jika kamu bisa berjalan ke ruangan ini, kamu memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan bangunan terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Masing-masing pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menjadi lebih dekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin berada di urutan ke-7. 6 orang di hadapannya semua mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di hatinya, melangkah maju. Saat ia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa melanjutkan dengan mudah. Jantungnya berdetak kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria putih berpakaian terkejut, "Hei!" Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh roh pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja lain yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan orang tuanya memberinya melintas di benaknya lagi ketika dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter. Sisa pemuda semua menatap Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Wang Lin sama seperti mereka, tanpa peluang. Dengan tawa getir, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin besar. Mata orang tuanya yang berharap hilang secara bertahap dari benaknya. Pria bermata putih berubah dingin lagi dan dia berkata, "Gagal." Berikutnya, episode 5 kembalinya. Pada akhirnya, tidak ada dari 11 pemuda yang lulus ujian. Ada satu gadis muda yang berhasil sampai ke Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke dasar gunung. Para murid sekte Hang Yue membawa mereka pulang satu per satu. Orang yang datang untuk membawa Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Broter Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru."
Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia dengan bangga mengatakan, itu wajar. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajari aku teknik kultivator setelah aku kembali. Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, aku selalu memandang rendah sikap sombongmu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang master? Aku akan bisa belajar bagaimana menghasilkan pil abadi. Wang Zuo menatap Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum, dan berkata, Taizu, bagaimana? Aku katakan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu dan ayahmu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya. Taizu mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, Tuan, orang tua aku menungguku di rumah. Tolong bawa aku kembali secepat mungkin. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu. Pemuda abadi mengeluarkan senyum tipis ketika dia melihat tiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari Gunung Hang Yue Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tetapi sekarang, dia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Yang memimpin perjamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman ke-6 Wang Lin berseru, kakak kedua, kali ini putra kamu akan dipilih. Setelah ini, kamu tidak harus menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat kamu tidak akan memiliki pilihan selain memanggil kamu elder. Paman kelima Wang Tianshui berkata, Lao pada hari-hari sebelumnya, aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kamu mengabdikan hidup kamu untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya harus menjadi orang luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan putraku akan dipilih. Kami, saudara-saudara, belum pernah bertemu dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi. Kata ayah Wang Hao, sambil membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Taizu memandangi semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan batu raksasa membebani hatinya. Taizu, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua telah membawakanmu keberuntungan. Mengikat Taizu sebagai anakmu, siapa di daerah tetangga tidak akan mengenal kamu. Kakak ipar kedua, anakmu Taizu memiliki kemampuan lebih dari anakmu. Sejak Taizu masih kecil, dia sangat pintar. Ibu Taizu, meskipun kita berasal dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat yang menikah secara konseling saat ini. Putri aku belum menikah, dan kira-kira seusia dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menatap dengan acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam ingin Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Taizu tidak dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Daerah itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Sekte Hang Yue menyapu area dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Sekte Hang Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin ekspresi kasihan.
Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Kultivator immortal tidak dapat memiliki keinginan duniawi. Mengurus apa yang kamu butuhkan, aku akan menjemput kamu dalam 3 hari, suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat perginya immortal, ia dengan cepat bergegas mendekati putranya dan bertanya, apakah immortal Hui Bing menganggap kamu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo, kamu akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kami akan memiliki immortal. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas sambil menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan menghina, paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung immortal dan kemudian, hanya mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, aku senang, lalu apa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Taizu melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Taizu, bagaimana denganmu? Ibu Taizu bertanya, penuh harapan. Episode 6 Penghinaan. Taizu terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan adalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Aku lulus pada tes pertama, jadi aku tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Aku akan lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang bisa kamu ketahui tentang apa yang anak aku bisa atau tidak bisa lakukan? Keberanian. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Taizu tiba-tiba tampak seperti berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Taizu juga terkejut, dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, Taizu, apakah ini benar? Taizu menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, Bu, ayah, Taizu tidak dipilih oleh yang abadi. Maaf, aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya. Ibu Taizu menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taizu berdiri. Dia berbisik, nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika kamu tidak dipilih oleh makhluk abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Anak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu berada di pemakaman kami. Ayah Taizu tersentak dari linglung. Dia menyadari keadaan mental yang dialami Taizu. Hatinya bergetar, dan dia berlari ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, Taizu, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan. Kerabat di sekitarnya dengan cepat pindah dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Taizu menyindir, aku selalu tahu bahwa anak Taizu ini tidak memiliki bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo? Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Tidak heran ayah tidak memberi kamu bagian dari warisan saat itu, kata paman ketiga Taizu dengan sarkastis. Jika kamu bertanya kepada aku, kisah bahwa anak ini selalu pintar sejak ia masih kecil dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah diekspos. Kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah jelek.
Seorang kerabat perempuan mengejek, dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, aku sebelumnya mengatakan kamu beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus berkurang selama sisa hidupmu. Bibi kelima Taizu juga mencibir, bukankah itu benar? Ketika aku pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun mengatakan, aku sudah melihat bahwa anak itu Taizu tidak memiliki bakat. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Dalam keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan ketiga dari anak laki-laki yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Aku benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri aku ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahinya. Ikatan Ibu Zhu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizu kamu tidak akan menjadi abadi, siapa yang mau putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa? Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus-menerus meluncurkan rentetan penghinaan di keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi sejauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya pucat, Taizu mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua hinaan membuat dia berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, Lao Er, bukankah sudah aku katakan bahwa untuk menjadi murid abadi, kamu perlu takdir di pihak kamu? Bagaimana mungkin ada peluang kecuali kamu memiliki bakat seperti anak aku? Namun kamu serius percaya itu akan mungkin? Sekarang kamu membuat putra kamu berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulut. Kembali pada hari itu, ayah di ranjang kematiannya meninggalkan aku bagian dari warisan. Kamu bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari aku, dan sekarang kamu di sini menghina aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Dan kalian semua juga. Sebelumnya kamu dengan senang hati memberi selamat kepada aku, dan sekarang kamu di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun kamu menambahkan penghinaan untuk cedera. Apakah kamu semua masih manusia? Wang Tianshan terdiam sesaat dan berkata, mengapa membuka masa lalu? Aku memperingatkan kamu dengan niat baik bahwa putra kamu tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini kamu marah kepada aku. Dengan ayah seperti kamu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan bertarung sampai mati. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas dan menghentikannya, berbisik, saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengannya. Paman keempat Taizu memelototi Wang Tianshan dan berkata, kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kamu berani terus menghina kakak kedua aku, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, aku sudah punya banyak teman selama perjalanan. Jangan desak aku untuk membakar semuanya. Wang Tianshan menggumamkan beberapa kata. Dia masih takut gangguan keempat terhubung dengan baik. Lao Si, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Episode 7 meninggalkan rumah. Betul. Kakak keempat, kami berbicara untuk kamu karena kamu memberikan tempatmu ke kakak kedua yang mengganggu. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh makhluk abadi, tambah saudara laki-laki Taizu di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, dengan sombong, keluarga mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Ayahku dan aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak tembok. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, Taizu, hei.
Sebelum dia bisa selesai, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu. Paman keempat Taizu menghela napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang membicarakan ini berarti dia memiliki sesuatu terhadapku, biarkan ini terjadi. Taizu tidak dipilih hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taizu jangan mengingatnya, kamu dapat datang ke paman keempatmu untuk apapun. Aku tidak punya suara dalam sekte immortal, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman kamu masih memiliki beberapa kemampuan untuk memasukkanmu ke dalamnya. Kamu bisa pergi dengan anak aku, Huzi. Aku selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk berlatih. Wang Zuo tertawa kecil ketika mendengar itu. Dia dengan sinis berkata, Taizu, aku katakan pergi dengan paman keempat. Ketika kamu sampai di sana, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu adalah sampah yang ditolak oleh immortal. Mereka mungkin benar-benar membawamu. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, Wang Zuo, tandai kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekte immortal. Aku juga tidak akan pernah lupa bagaimana kamu dan ayah kamu menghina keluarga aku. Wang Zuo tertawa ketika dia mendengar kata-kata Taizu tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah para immortal tetap menginginkanmu. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Saudara keempat, kamu tidak akan berani. Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin di wajah mereka ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Dia memiliki tatapan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah saudara? Aku tidak akan berani. Ayah Taizu dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara lelakinya yang keempat kembali. Saudara keempat, dengarkan kakakmu yang kedua. Kamu punya istri dan anak-anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untukmu. Aku akan selamanya ingat apa yang telah kamu lakukan untukku, biarkan saja keluargaku pergi dari masalah ini. Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara laki-lakinya yang kedua, dan melanjutkan meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejeknya dan keluarganya. Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Taizu diam-diam menghela nafas. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Taizu masih putranya. Dia akhirnya memecah kesunyian. Taizu, ini bukan apa-apa, oke. Ketika aku dipaksa keluar dari rumah sebelumnya, aku jauh lebih sedih daripadamu, namun aku masih bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajarlah. Berusaha keras untuk hasil yang bagus dalam ujian distrik tahun depan. Jika kamu tidak ingin membaca, bersantai dengan paman keempat kamu. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. Taizu, jangan lakukan hal bodoh. Kamu putra aku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada kamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Ketika dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, ayah, ibu, yakinlah. Aku tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana. Ibu Taizu memeluknya. Sambil memegangnya, dia berkata, Taizu, semuanya sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan-lahan mulai pulih. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta melambung ke atas dan ke bawah, Taizu perlahan-lahan tertidur. Dia melihat mimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang immortal, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taizu bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang orang tuanya yang tidur dalam waktu lama. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah mengambil cukup makanan kering, dia dalam perjalanan. Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Aku harus mencoba bergabung dengan Heng Yuesek sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerimaku, setidaknya aku harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan yang membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin melangkah maju, hanya bayangan panjangnya untuk ditemani.
3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan gunung yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda immortal itu menggendongnya. Dia masih bisa mengingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menempuh jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Taizu benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengambil beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Hang Yue. Rambut-rambut di belakang leher Wang Lin berdiri ketika dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung mengering dari wajahnya. Harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes keluar dari sudut mulutnya, menghasilkan suara menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung ketika menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putramu tidak mendengarkanmu. Ini selamat tinggal. Dinding tebing ditutupi segudang cabang. Tubuh Taizu terpotong oleh cabang-cabang saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah drop, Taizu merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya ketika kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam sebuah gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah sekian lama kekuatan akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Taizu berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat bajunya robek dan tubuhnya telah dikerok oleh cabang-cabang. Rasa sakit mengalir dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengalir, menempel ke setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti berkelanjutan saat dia menabrak dinding. Episode 8 Manik Batu. Taizu pucat saat dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, mengungkapkan lantai yang ditutupi dengan tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa mengatakan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang berasal dari tulang-tulang yang berserakan itu dihisap seperti dirinya. Pengisapan dari lubang harus spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Taizu, menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat ketika dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan mengisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil. Semua tulang bergetar ketika mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung terhisap masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Ia berdesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja meninggal. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, isap mulai lagi. Ini diulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang isap yang aneh. Itu akan mulai mengisap setiap 30 menit selama 60 menit. Mengambil keuntungan dari kesenjangan waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan senyum yang pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi dengan batu. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa lusin meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhirnya. Kantung berisi makanan ditinggalkan di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dipecahkannya. Ketika dia merenungkan, dia tiba-tiba teringat waktu penghisapan dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat.
Wang Lin bisa merasakan tubuhnya tumbuh semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat akan menjadi kematian instan. Dia memandangi mayat burung berdarah yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghembuskan napas ketika daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Dia nyaris tidak mengunyah daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya muntah. Dia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya berkeliaran, satu saat memikirkan tentang orang tuanya, satu saat memikirkan pamannya yang keempat, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat dia bahkan berpikir tentang mata dingin pria paruh baya berpakaian hitam dari Hang Yuesek. Dalam trans, Wang Lin menatap mayat burung yang setengah dimakan. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat itu untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang ketika dia memikirkan sebuah kitab yang pernah ditunjukkan guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang makan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya, tapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup kencang untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam kitab itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan Hang Yue Sekte harus dimungkinkan, setidaknya dia akan dapat lulus tes ketekunan. Tetapi manik itu sangat sulit. Tampaknya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan diukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang binatang menutupi lantai. Karena itu jatuh sekarang, suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, tetesan itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya juga semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Dia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan menatap lengannya. Pembengkakan itu memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan lagi dengan embun pada mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun pada mereka berada di sebelah manik-manik. Dia dengan lembut mengambil manik-manik itu, dengan jantung berdebar-debar, dan menggulung manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Pembengkakan dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini harus menjadi harta karun.
Wang Lin terkejut. Episode 9 menuruni tebing. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan memerciki dinding untuk makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak seekor burung. Pada hari ini, dia menaburkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir di selembar kain dan dengan hati-hati melilitkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan itu tidak jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya, lalu mengikat satu ujungnya ke batu dan yang lain di pinggangnya dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih cabang sebelum kain robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di atas 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih cabang dan dengan tangan lain dia meraih kain dan mengikat kain ke cabang, baru saat itulah dia merasa lega. Dia hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah membentang hingga batasnya, Wang Lin melompat turun tanpa berpikir. Pakaiannya tidak tahan beban dan mulai terbelah, tetapi masih membantu meringankan musim gugur. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya di jalan turun, serta cabang-cabang patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki menunjuk ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menembus tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka pada kaki ini. Sangat dalam sehingga kamu bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan buram, terengah-engah. Dia berjuang untuk meletakkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan mengisap beberapa embun yang ada di kain. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain dan meremasnya di atas luka di kakinya ketika beberapa tetes embun keluar. Perasaan sejuk keluar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Sebuah pelangi mendekat dari kejauhan, itu melingkari tebing dekat Wang Lin untuk sementara waktu kemudian turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid Hang Yue Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Taizu, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana orang tua kamu akan hidup jika kamu mati?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa hancurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Hang Yue Sek, nama keluarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang sebelumnya robek. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba untuk menghisapnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat seperti kekuatan bukan masalah besar. Dia berkata dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan penghisapan alami dari gua ini. Sekarang setelah Wang Lin ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta tetua membuat keputusan." Murid Hang Yue Sek menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung Hang Yue Sekte, kemudian menaiki tangga dan mendekati puncak. Datang kembali ke sini seperti ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Pada puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis pria tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin. "Karena orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya." Di kamar, ketika ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya.
Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk menemukan paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta Hang Yuesek untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya Hang Yuesek menemukan sesuatu seperti ini memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima ke sekte Hang Yue. Meskipun Hang Yuesek tidak peduli tentang kehidupan dan kematian seorang manusia, jika ia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya, orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba masuk ke sekte. Prihatin dengan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Taizu dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberinya makan untuk putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Immortal. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh lebih sedikit sakit. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Hang Yuesek, beberapa tetua sedang duduk-duduk mendengarkan murid Zhang menggambarkan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang manusia dengan orang abadi sepertiku? Lihatlah sekolah-sekolah abadi lainnya, yang mana di antara mereka seperti kami yang mengirim orang untuk menemukan seorang anak yang mencoba bunuh diri karena ia tidak dipilih. Ini memalukan." Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan tetua Ma itu benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya Hang Yuesek kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kami, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimi kami anak-anak mereka?" Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukan karena sekte Hang Yue kita telah menolak bahwa kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivator dari mortal. Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang dipikirkan manusia?" Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh keriput menghela nafas dan berkata, "Jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini terus berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid." Setelah selesai berbicara, dia melirik lelaki parubaya itu. Episode 10 memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, "Tetua Li, apakah Hang Yue sekte kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Untuk membuat pengecualian bagi kehidupan dan kematian manusia." Tetua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Tetua Ma, Bapak leluhur mengatakan kepada aku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan bagian sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebar bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika kamu bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkan kamu menanganinya." Pria parubaya itu dengan cepat mencoba berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah." Pria tua berjubah itu menjawab, "Jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kita lakukan?" Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Ini tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah belajar pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalah ini sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. 1 murid tambahan tidak masalah." Selain dari tetua Li, 2 tetua lainnya memandang serius pria parubaya itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, "Oh Wang Lin. Aku telah membantu semua yang aku bisa. Aku telah membayar kamu untuk sepotong logam yang diberikan paman keempat kamu kepada aku. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materinya.
Apa yang tidak diketahui pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari Pandai Besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Taizu bergabung dengan Hang Yue Sekte, dia membawanya keluar. Untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa mempercayainya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari Sekte Hang Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak lusuh. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang harus menjadi murid dengan bunuh diri. Wang Lin diam-diam menatap pemuda menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas kamu adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk kamu, dan jika kamu melanjutkan selama 7 hari maka aku akan memberitahu para tetua untuk menendang kamu keluar dari sekte. Ini pakaian kamu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah kamu seorang murid sejati, kamu akan diberi warna lain." Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana aku tinggal?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, "Pergilah ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar." Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, untuk mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di Hang Yue Sekte, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Mereka semua sangat bersih dan baru seperti perabot di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia masuk ke Hang Yue Sekte, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan belajar teknik abadi, tapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak kitab dan dia tahu bahaya mengungkapkannya, karena banyak orang akan mengincar harta ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tertegun ketika melihat Wang Lin, kemudian melanjutkan untuk pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawa mereka untuk dimakan ketika mereka pergi mencari dia, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin makan, pemuda itu bangun dan memandangi ubi. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bisakah aku mendapatkan sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Aku punya banyak di sini. Jika kamu ingin, miliki lagi." Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan mengambilnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan. Aku belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Hang Yue dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang kamu, jadi tolong jangan salahkan aku untuk apa yang aku katakan sebelumnya. Bahkan, aku mengagumi kamu karena bisa memasuki sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir.
Dia tidak mencoba menjelaskan dan melewati beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, Wang Lin, kamu lebih baik meninggalkannya untuk dirimu sendiri. Kamu baru di sini. Siapa yang tahu hal-hal jahat apa yang akan coba dilakukan oleh musang kuning? Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia.